terakhir kita kuliah itu sampai aturan rantai jenis 1. Kemudian halaman berikutnya juga udah. Nah, cuma saya mengingatkan kembali aturan rantai jenis 1 tuh objek kita adalah fungsi 2 peubah. Ini set fungsi x, y. X-nya hanya fungsi 1 peubah. Y-nya fungsi 1 peubah dengan variabel yang sama, ya T itu. Dan kita sudah membahas rumus menghitung dz dt ya. Ini soalnya juga udah. Kemudian yang ini juga udah. Nah, sekarang saya akan masuk ke aturan rantai jenis yang kedua. Nah, aturan rantai jenis kedua tuh ininya sama, set fungsi x, y. X-nya sendiri fungsi 2 peubah, bergantung S dan T. Y-nya juga bergantung S dan T. Jadi, set ini, jangan ngobrol. Jadi, set ini terhadap X dan Y, ya fungsi 2 peubah. Terhadap S dan T, juga 2 peubah, ya. Sebelum membahas rumusnya, coba dilihat dulu contohnya. Nah, ini contohnya. Set sama dengan ini. X-nya ini. Y-nya ini. Nah, tujuan kita, ya ini 2 peubah ya. X dan Y-nya. Tujuan kita sekarang menurunkan set. Kalau terhadap X mah udah tahu ya, turunan parsial biasa. Do set do X, ya 3X kuadrat Y itu ya. Do set do Y juga udah tahu. Sekarang maunya menghitung do set do S. Kenapa pakai do? Karena set ini terhadap S 2 peubah ya. Ada S dan T. Juga menghitung do set do T. Saya akan turunkan dulu ininya. Nah, polanya ya. Oh, ini udah sepotong-sepotong, jadi saya bisa jelaskan dari sini. Menghitung do set do S. Ini lihat, set itu bergantung X, Y. Nggak bisa dia diturunkan langsung terhadap S. Jadi karena ini ada 2 variabel gini, turun dulu si set ini terhadap variabel pertama. Do set do X, baru si X-nya ini diturunkan terhadap S. Kenapa terhadap S? Karena maunya nanti terakhirnya terhadap S. Jadi ini terhadap S, jangan terhadap T, karena mau ngitungnya do set do S, berakhir di S. Ya. Ditambah turunan si F ini terhadap variabel kedua. Do set do Y. Turunkan lagi Y-nya terhadap S. Itu ya, berakhir di S. Itu berpola, jadi ditutup juga ingat gitu ya. Kalau ada 2 variabelnya turunkan 1 per 1 ininya. Do set do T kalian udah bisa mereka-reka sendiri. Kayak tadi, set ini nggak bisa diturunin terhadap T langsung. Karena dia bergantungnya X, Y. Jadi turun ke X dulu, baru X-nya turunkan terhadap T. Tambah yang kedua. Do set do Y, ditambah do Y do T. Gitu. Udah, aturan jenis 2 itu aja. Tinggal kita lihat contohnya. Nah, untuk kuliah hari ini saya udah nyiapkan jawaban soal-soalnya. Karena nanti kita akan membahas topik maksimum minimum yang penyelesaiannya panjang-panjang. Jadi kalau nggak saya siapkan dulu, nanti habis waktu untuk nulis di kelas saya. Nanti saya kasih itunya catatan yang udah saya siapkan itu. Termasuk yang ini ya. Oke, latihan. Misalkan setnya ini, X-nya ini, Y-nya ini, tentukan do set do S, do set do T. Tinggal pakai rumus di atas ya. Kita lihat. Nih, saya udah siapkan tuh. Salah tanggalnya ya. Terlambat lagi. Terlambatnya lama lagi ya. Balik ke soalnya ini. Jadi
do set do S, saya ulangi ya ininya. Ini set bergantung X, Y. Jadi harus turun dulu ke sini, nggak bisa turun langsung ke S gitu ya. Turun ke X dulu, X-nya turunkan ke S. Sekali lagi karena ada variabel kedua Y, turun ke Y, turun ke S. Oke, tinggal dihitung aja turunan parsial ke X ini. dx do X do S itu ini 2, karena yang ini turunannya 0 terhadap S. Dan do set do Y ini, ya ini turun ke Y, tinggal 1 kali X pangkat 3 kali do Y do S. Turun ke S, 5S tuh jadi tinggal 5. T-nya ikut aja. Begitu. Satu lagi, do set do T sama, cuma berakhir di T ininya. Ya, kalian baca sendiri. Kalau nggak paham, tanyakan ya. Saya lanjut. Sekarang gini, kita akan menggunakan aturan rantai jenis kedua tadi untuk mencari do set do X dan do set do Y dari fungsi dua peubah yang implisit ini ya. Nah ini, ingat, kalau seperti ini, maka kalau nggak dikatakan apa-apa, maka X dan Y-nya itu variabel bebas. Setnya variabel tak bebas. Contohnya gini, misalkan X kuadrat set ditambah Y sin set gitu ya. Ditambah 10 sama dengan 0 gitu. Jadi ini ekspresi yang memuat X, Y, Z, tapi bentuknya implisit. Di sini terkandung bahwa Z itu fungsi dari X, Y ya. Sebenarnya boleh juga X itu fungsi dari Z dan Y gitu ya. Tapi kalau nggak dikatakan apa-apa, selalu Z fungsi X, Y gitu ya. Nah, dua peubah. X dan Y-nya saling bebas, nggak ada hubungan. Nah, kita mau mencari dari bentuk ini do set do X dan do set do Y. Maka saya tulis karena yang di sini ini nggak rinci nih. Nah, yang itu nggak rinci, dari mana itu? Saya tulis gini. F X Y Z sama dengan 0. Kemudian dari yang tadi ini kan aturan rantai jenis 2, X-nya fungsi ST, Y-nya fungsi ST. Nah, saya ambil ini fungsi yang sangat spesial untuk X dan Y-nya. Jadi hal khusus dari ini. Saya ambil hal spesial, X-nya sama dengan S, Y-nya sama dengan T. Nah, meskipun ini kelihatannya satu peubah, S-nya, Y-nya satu peubah, tapi kita perlakukan sebagai dua peubah karena masuk ke sini S dan T-nya nanti tercampur ya. Ada S, ada T. Tadi katanya X fungsi S dan T gitu ya di halaman sebelumnya. Kok ini hanya S aja? Boleh ya. Kan gini, X boleh aja S ditambah 0T, dua peubah. Yes. Gitu. Sama aja kayak saya punya fx, boleh aja fx itu sama dengan 5, nggak ada x-nya gitu di sini. Ya nggak apa-apa, dia konstan ya. Kayak di sini juga meskipun x-nya fungsi dari st, t-nya nggak muncul, nggak apa-apa. Y fungsi dari st, s-nya nggak muncul, nggak apa-apa ya. Tapi karena x dan y itu nanti terlibat dengan F besar, ya jadi X dan Y masing-masing dipandang sebagai dua peubah bergantung S dan T. Nah, saya jalankan rumus tadi. Caranya gini. Turunkan F besar terhadap S. Kayak tadi. Jadi, turunkan. Ini nggak bisa diturunkan terhadap S langsung. Karena
seperti contoh ini dia hanya ada X, Y, Z aja. Kalau mau menurunkan terhadap S, ya turunkan dulu terhadap variabel masing-masing ini. Harus diturunkan dulu ke X, baru turunkan X terhadap S, gitu ya. Bisa, karena yang ini bisa, karena X fungsi S langsung. Yang ini bisa, karena F fungsi ini bergantung ke X, Y, Z aja. Tambah, kalau variabelnya ada 3 ya, satu per satu ini. Turun ke Y, do Y, do S. Ada set di situ, jadi harus satu lagi, do F, do set. Do set S. Mana sih? Do set, do S. Ruas kanan diturunkan 0 ya, tetap 0. Nah, sekarang saya pakai kenyataan ini. X-nya sama dengan S. Atau S-nya sama dengan X. Jadi, saya gunakan ini. Do X. S-nya sama dengan X. S-nya sama dengan X. S-nya diganti X. Supaya nongol nanti rumusnya. Do Y, S-nya ganti dengan X. Do X. Do F, do Z, do Z, S-nya ganti lagi dengan X. Gitu. Nah, X turun ke X hasilnya 1. Y turun ke X karena dua-duanya variabel bebas ini, maka dia 0. Nggak ada hubungan. Hati-hati berbeda dengan yang ini ya. Yang ini, kalau di sini, yang kuliah terakhir, Y bergantung ke X. Jadi nggak boleh dy dx 0 gitu. Ya. Kalau di sini, X dan Y, mana? Di sini X dan Y-nya bebas. Jadi nggak ada hubungan. Turunannya 0. Yang ini, yang mau kita cari. Gitu ya, jadi saya dapat do set do X set ini sama dengan, nah ini bisa dicari min do F do X dibagi ini ya, do F do set. Begitu rumusnya. Yang saya ingat rumusnya, kalau yang ini saya suka lupa, yang saya ingat ini berpola. Semua bermuara di X gitu. Kalau masih bingung, ganti dengan S dulu. Semua bermuara di S. S-nya sama dengan X. Oke, jadi ada bagusnya yang ini. Nanti di soal, saya ulangi lagi penulisan ini. Di contoh soalnya. Nah, dengan cara yang sama, ini, di mana nulisnya kecil-kecilnya di sini ya? Mau nurunin terhadap T sekarang, mau nyari do set do Y, mencari do set do Y ya. Kalau ini nyari do set do X tadi. Turunkan lagi yang kayak ini terhadap T. Do F, do X, do X, do T. Capek nulis. Ganti aja. Ini salin dulu karena saya akan timpah dengan yang lain. Kalau mau disalin, untuk mencari do set do Y. Kayak tadi ini saya berakhir tapi saya ganti warna lain ya. Ini saya ganti. Ganti kok nggak ganti. Ini saya ganti, semua turunkan terhadap Y. Ya. Sama aja cuma berakhir di Y. Ini semua di Y. Gitu. Nah, Y-nya sama dengan T, jadi ganti. Salah lagi ngomongnya. Sorry. Salah. Nggak ngasih tahu sih. Turunkan terhadap T ya. Ini T.
Itu sama dengan aturan rantai halaman sebelumnya. Cuma ininya ada 3 aja sekarang. Udah tambahan yang ini. Kemudian ganti T-nya dengan Y. Ini ganti dengan Y. Karena T sama dengan Y diambil spesial fungsinya. Y sama dengan T. Nah, dengan demikian, sekarang yang 0 adalah do X do Y ya. X turun ke Y 0, Y turun ke Y 1. Sehingga do set do Y, karena ini yang dikotakin, ini sama dengan ini. Ini. Minus tapi ya, dikebelakangin, dibagi ini. Do set do F do Y dibagi do F do set. Oke, polanya sama aja. Dilarang disalin, ganti langsung. Nah, inilah rumusnya ya. Kalau ini udah langsung gitu. Oke, tinggal contoh aja. Oh, ini belum selesai karena ini 0, ininya 0. Sehingga diperoleh ini. Saya yang ingat ini, ingat ini berpola. Kalau ingat ini udah diringkas gitu ya. Sok lah kalau ada yang mau nyalin. Oke, jadi ini rumusnya yang saya ingat ini lebih ke yang biru gitu ya. Dengan mengingat ini. Oke, kita bahas sekarang contohnya. Contohnya saya udah buatkan solusinya supaya cepat. Kembali kita lihat ini. Ini ada ekspresi dalam XY set. Kalau nggak dibilang apa-apa berarti set fungsi XY gitu ya. Cuma secara implisit. Nah, kemudian kita mau ngitung dari sini do set do X dan do set do Y. Oke, mencari do set do X dulu. Nah, caranya turunkan ini terhadap X gitu ya. Tapi bukan sekali aja, bukan do F do X yang parsial ini. Karena ini ada variabel X, ada Y, ada set. Pakai rumus yang tadi. Turunkan F terhadap X, parsial, turunan parsial, kali X-nya terhadap X. Nggak pakai S lagi saya. Do F turunkan lagi ini terhadap Y, kali turunan Y terhadap X. Turunkan lagi ini terhadap set, kali turunan setnya terhadap X. Semua berakhir di X. Nah, tinggal dihitung aja nih. Turunan ke X mana? Turunan ke X ini 3X kuadrat kali E pangkat ini. Ini turunkan ke X. Nggak ada X ya? 0. Kali do X 1. X turun ke X 1. Do F do Y ini. Do F do Y. Ini turunkan ke Y. Nah, X kuadratnya ikut aja. E pangkatnya ada Y-nya. Jadi E pangkat turunannya tetap. Kali turunan atasnya terhadap Y. Turunan terhadap Y ini 1 ya. Oke. Dikurangi. Ini turunkan terhadap Y. Min 5 sin jadi min 5 cos. Ininya tetap. Kali turunan lebih dalamnya terhadap Y. 2Y. Kali do Y do X 0. Gitu ya. Nah. Tambah satu lagi. Turunan terhadap set. Turunan terhadap set ini. Ini turunkan terhadap set. Yang ada setnya yang E pangkat aja. Jadi X kuadratnya tetap ini. Kali ini turun terhadap set. E pangkat turunannya adalah tetap. Dikali turunan pangkatnya terhadap set. Yaitu 2. Kemudian suku kedua ini turunkan terhadap set.
min 5 sin jadi min 5 cos. Turunan dalamnya terhadap set min 1. Kali seluruhnya do set do x. Nah, tinggal disusun do set do x adalah minus dari ini dibagi ini. Ini jadi plus, ini min 5, ada min 1 jadi plus. Begitu. Ini baru menghitung do set do x. Menghitung do set do y, kuis mau nggak? Udah tahu pasti ya. Mau? Siapa yang mau kuis? Betul, sama aja. Namanya juga hadiah, kuis kelas. Mau? So, kalau pada ngacung, kita kuis kelas. Ngitung do set do y. Pada nggak mau? Gelo ya? Hah? Kita buat bonus gitu. Ya udah, nggak mau saya buka. Sama aja kata dia juga. Saya tulis ulang ininya. Do set do y. Turunkan semua terhadap y ya. Tapi mengingat ini tadinya ada x, y, z. Jadi berurutan. Turun dulu ke x. X-nya turun ke y. Sekarang ke y. Berakhir di y. Kemudian ini tadi. Ini kembali turunkan terhadap y. Y-nya turunin lagi terhadap y sendiri. Biarin aja ya terhadap sendiri. Tambah ini turunannya terhadap set. Turunin setnya terhadap y. Nah, silakan kalau mau disalin. Oke, berikutnya kita pindah pasal. Yaitu mengenai maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Oke, kita lihat dulu definisinya. Mudah definisinya. Mirip dengan satu peubah. Cuma di sini sekarang dua peubah itu ya. Nah, misalkan diberikan permukaan yang gambarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian titik P. Koordinatnya A, B itu. Oh ya, ini definisinya ada dua ya. Bukan dibagi ini. Ini bukan dibagi ya. Kalau yang biru bacanya lanjutannya yang biru terus semua ya. Nah, titik P itu disebut titik maksimum global atau maksimum absolut. Atau yang paling besar itu yang paling tinggi dari semuanya. Dari fungsi f. Bila untuk setiap x, y anggota domain fungsi f. Untuk setiap x, y yang lainnya gitu. Berlaku nilai fungsi di titik A, B itu paling gede. Yang lain selalu lebih kecil atau boleh ada yang sama dengan. Jadi maksimum absolut itu bisa aja terjadi di 5 titik gitu ya. Sama tingginya 5-5-nya. Jadi ada yang lain boleh sama atau lebih kecil dari di titik P. Dalam hal ini P-nya mana ya? P-nya ya titik ini ya. Ini P. Gitu. Cuma nanti waktu minimum saya ganti titik P-nya yang bawah. Jadi kalau membaca yang biru ya itu P-nya. Kenapa nggak bisa di undo ya ini? Saya hapus. Ngeheng. Ngeheng tuh lihat. Ngeheng gimana nih rekamannya nanti? Kayak yang lalu nih. Mana ya? Ctrl Alt Del juga nggak mau. Biarkan dia nanti dia ini mungkin lagi pendinginan dulu. Pendinginan Newton. Mouse-nya juga hilang sekarang. Silakan. Tuh kan jalan lagi ditutup. Iya. iPad mah nggak bisa kayak gitu.
Tuh, dihapus, bisa jalan lagi. Oke. Kemudian titik P itu disebut titik minimum global dari fungsi f bila nilainya ini dia paling kecil. Jadi untuk titik x yang lain, xy, yang lain, nilai fungsinya selalu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi di titik P tadi ya. Jadi dalam hal ini kalau yang definisi yang biru ya P-nya ini. Gitu ya. Di titik-titik lain dia selalu lebih besar atau sama dengan boleh. Kemudian ada istilah maksimum lokal. Kalau lokal itu dia daerahnya nggak dilihat di seluruh domain. Kalau ini di seluruh daerah definisi, kalau lokal kita hanya melihat titik-titik di sekitar dia. Jadi kalau saya lihat di sekitar sini, oh yang maksimum dia ini. Nah ini namanya maksimum lokal. Gitu ya. Atau minimum lokal. Minimum lokal sama. Kalau saya batasi areanya di sekitar dia aja, dia jadi yang paling minimum. Ini kalau saya batasi di sini aja, ini jadi maksimum. Dan dia maksimum lokal juga. Ya. Yang maksimum tuh maksimum lokal juga. Kenapa? Karena kalau saya batasi di dekat dia, nggak di seluruh DF, ya dia maksimum juga. Ini kalau saya batasi di sini, ini maksimum. Jadi ini maksimum lokal juga. Maksimum global tuh termasuk maksimum lokal juga dalam hal ini. Ya kalau di kehidupan nyata misalnya ini RW gitu ya. RW tahu nggak rukun warga? Kan ada RT, RW 1, RW 2, RW 3 semuanya di bawah lurah gitu kan ya. Nah, lurah itu mungkin maksimum globalnya, RW itu maksimum lokal. Gitu. RW tahu nggak? Hah? Begitu ya. Jadi ingat ini. Jadi oh ya, ada istilah dulu ekstrim. Mana ya ekstrim? Nah, untuk selanjutnya kadang-kadang disebut tentukan titik ekstrim. Ya, titik ekstrim tuh dua-duanya ya. Titik maksimum, titik minimum gitu ya. Supaya nggak nyebut tentukan titik maksimum dan titik minimum dari fungsi ini, biasanya tentukan titik ekstrim dari fungsi ini. Ekstrim maksudnya titik maksimum minimum. Tentunya ada ekstrim global, ada ekstrim lokal. Ingat, yang global itu termasuk di lokal. Karena yang global itu kalau saya lihat sepotong aja di sekitar dia, dia maksimum. Ini dilihat di sepotong aja, maksimum. Jadi sama-sama lokal juga. Ya gitu ya. Tapi yang lokal belum tentu jadi global. Ya. Yang global termasuk lokal juga. Ini. Ya, yang global termasuk lokal. Tapi ya jangan dibalik. Kalau yang lokal ini jadi global nggak? Belum tentu. Mungkin gitu ya. Calon. Jadi nanti kalau di soal disuruh mencari titik maksimum global, cari aja yang lokal dulu semua. Dapat misalnya 4 titik yang lokal. Tinggal hitung aja nilai fungsinya. Mana yang paling tinggi. Jadi maksimum global itu. Adakah fungsi dua poba yang tidak mempunyai ekstrim lokal? Ada, cari sendiri. Saya hanya kasih mengingatkan yang di kalkulus 1. Ini contohnya ini. Kalau di satu peubah, Y sama dengan ambil aja X kuadrat, tapi dibatasi. Nah, ini gambarnya. Y ini X. Itu ya, parabola. Dia nggak punya maksimum. Maksimumnya bukan 1. Karena 1 nggak termasuk. Minimumnya juga bukan 0. Karena 0 nggak termasuk. Jadi ini nggak punya maksimum, nggak punya minimum. Dua peubah, ya tentu saja ada yang nggak punya maksimum minimum. Tinggal dikonstruksi aja dari yang barusan itu. Disamakan konstruksinya ya.
Nah, ini hanya jaminan, dah saya lewat aja. Nah, yang penting ini. Seperti pada di fungsi satu peubah, calon-calon titik maksimum minimum itu kita kelompokkan namanya titik kritis. Ada 3. Yang pertama adalah titik yang turunannya 0. Kalau di 2 peubah apa? Turunannya 0 tuh turunan ke X 0, turunan ke Y 0. Ini. Ingat ini graf itu isinya kan ini. Vektor turunan ke X, turunan ke Y. Nah, ini menjadi ini vektor 0 ya. Jadi intinya turunan ke X-nya 0, turunan ke Y-nya 0. Itu namanya titik stasioner. Kalau di satu peubah ya turunan aja, nggak ada turunan parsial. Turunannya 0 di satu peubah sih. Kemudian titik apa lagi? Titik singular, yaitu yang salah satu turunan parsialnya nggak ada. Entah fx-nya nggak ada atau fy-nya nggak ada. Ini biasanya tidak ditanyakan di matematika 2A gitu ya. Satu lagi titik batas. Kalau di fungsi satu peubah tuh titik-titik ujung. Kalau di 2 peubah titik batas, kenapa? Karena domainnya bisa aja daerah definisinya berupa elips gitu ini. Nah, pinggir-pinggirnya itu namanya titik batas. Oke. Hah? Yang mana? Udah hilang? Bukan. Sepanjang pinggir elips tadi. Oh, semua. Batas daerah definisinya jadi. Nggak selalu ada ya. Di satu peubah juga titik ujung belum tentu ada. Y sama dengan sin X. Nggak ada ujungnya. Di 2 peubah juga bisa aja dikasih polinom 2 peubah. Ya nggak ada titik batasnya. Kecuali daerah definisinya dibatasi. Bentar. Lanjut lagi. Jadi ini calon ya, belum tentu jadi ya. Titik stasioner belum tentu jadi maksimum. Nah, contoh ini akan saya bahas di sini rinci. Kita belum punya alat pengujinya, tapi kita lihat contoh fungsi yang spesial ini. Tentukan titik ekstrim lokal dari fungsi tersebut, gitu ya. Nah, oke. Yang pertama ini polinom 2 peubah. Nggak ada batasnya. X-nya bisa min tak hingga sampai tak hingga. Y-nya bisa dari min tak hingga sampai tak hingga. Nggak ada batasnya. Titik batas tidak ada. Kita cari titik stasionernya. Caranya turunkan ini terhadap X. Ini menjadi 2X min 2. Turunkan terhadap Y. 2Y dibagi 4. Kemudian dibuat 0 dua-duanya. Ini 0, ini 0. Yang ini 0. Ketemu X-nya 1. Yang ini dibuat 0, ketemu Y-nya 0 ya. Ini nanti catatannya saya posting ya. Saya berikan. Jadi titik stasionernya adalah X-nya 1, Y-nya 0. Pasangan 1,0. Titik singular, polinom selalu bisa diturunkan terhadap X dan terhadap Y. Selalu ada ini. Jadi titik singularnya tidak ada. Jadi titik kritisnya cuma ada 1. Yaitu yang dari titik stasioner aja. Gitu ya. Titik singularnya biasanya nggak diberikan, terlalu susah di 2 peubah. Yang lancip-lancip gitu kan, ekspresi matematiknya nggak mudah. Kayak apa? Rumah atapnya gitu ya. Nah, sekarang saya mau menguji ini titik maksimum lokal, minimum lokal, atau maksimum absolut atau minimum absolut. Sementara belum ada alatnya, tapi karena fungsi ini contohnya memang dibuat spesial, kita bisa menentukannya dari aturan fungsinya. Coba kita lihat ya. Soklah. Oke, saya jelaskan lagi.
Perhatikan coba, fxy-nya adalah ini. Ya, fungsi semula ini. Saya salin ke bawah. Saya kuadratkan sempurna menjadi x min 1 kuadrat. Tentunya harus dikurangi 1 supaya sama dengan di atas. Ini kan ada ketambahan min 1 kuadrat. Berarti harus dikurangi 1. Ini tetap aja. Nah, kita lihat bagian ini selalu non negatif ya. Kan kuadrat. Bagian ini non negatif juga. Jadi ini paling kecil min 1, betul? Fx ini paling kecil min 1. Si Jennifer nanti nanya bentar lagi, gak pacaran dulu. Nah, ini kan kamu bingung. Ini fxy paling kecil min 1. Kenapa? Coba. Karena yang ini nggak bisa negatif, yang ini nggak bisa negatif. Jadi sekecil-kecilnya kalau x-nya 1, y-nya 0 kan? Nah, berarti saya tulis ini untuk semua xy, kita lihat dari sini, nilai fungsinya selalu lebih besar sama dengan min 1. Karena min 1 ditambah ini, ya pasti lebih besar dari min 1. Bisa sama dengan. Kemudian di titik stasioner saya uji nilainya. Di titik stasioner, nilainya min 1 nilai fungsinya. Berarti titik P ini titik apa? Udah ditulis. Titik minimum ya. Kenapa? Karena nilai fungsinya paling kecil dia, min 1. Yang lain lebih besar. Ya mungkin ada yang sama, tapi yang ini dia paling kecil. Jadi ini titik minimum global. Hapus ah. Gitu ya. Kenapa global? Karena berlaku untuk semua x, y. Oke, itu penjelasannya. Lihat lagi. Ini yang ini udah nggak saya tulis. Yang saya rinci barusan tuh jawaban ini sama aja. Cuma yang itu ditulisnya lebih rinci aja. Nah, secara umum untuk menguji titik ekstrim lokal nih ya, dapatnya ekstrim lokal. Itu teoremanya ini. Penurunannya ada di buku Purcellnya, saya nggak akan bahas. Kenapa begini gitu ya. Dan ini harus hafal. Sebenarnya berpola. Nah, langkahnya tuh gini. Ini agak global. Tapi langkahnya gini, saya awalnya punya set fungsi x, y. Langkahnya tuh cari titik stasionernya. Artinya dari sini kita cari fx-nya dulu. Dan fy-nya berapa. Kemudian dibuat 0. Fy sama dengan 0. Dari sini kita didapat titik stasioner. Bisa lebih dari 1 ya. Kalau contoh sebelumnya memang cuma dapat 1 titik tadi. 1,0 atau berapa tadi. Tapi ini bisa itu dapat beberapa titik. Misal didapat titik, anggap aja ada 3 gitu ya, P, Q, dan R gitu, ada 3 titik. Titik stasioner yang dia nggak bisa, teorema ini nggak bisa menguji titik ujung, titik batas atau titik singular, nggak bisa. Ini hanya untuk titik stasioner. Misalkan dapat 3 titik. Setelah itu kita hitung turunan parsial keduanya yang ini. Fxx, Fyy, Fxy. Nah, selanjutnya untuk setiap titik stasioner ini, katakan yang P aja ya. 1 aja, saya contohkan sesuai ini 1. Yang Q juga nanti dilakukan, yang R juga lakukan. Saya hitung ini.
fxx di titik P. Hitung fyy di titik P. Udah titik tertentu, karena itu titik stasioner. fxy di titik P. Setelah dihitung turunan parsialnya di titik stasioner yang P dulu ini. Kita hitung ini. Kita hitung D besar, yaitu fxx kali fyy min fxy kuadrat. Kemudian simpulkan dari sini. Ini bukan P0 nih. Salah. P. Gitu ya. Ini kalau kalian amati nanti udah mencakup semua kemungkinan. Jadi bisa aja dari sini ditanyakan bagaimana kalau FYY-nya yang kecil 0? Pasti udah tercakup di sini. Coba aja pikirkan. Kalau nggak bisa boleh tanya di kuliah berikutnya. Semua kemungkinan udah tercakup di 4 ini. Ya. Udah, itu cara mengujinya. Nah, di sini kalau yang C ada yang namanya titik pelana. Ya. Apa itu titik pelana? Wah, saya harus nyontohin pakai GeoGebra nih. Mana GeoGebra? Bentar ya. Ada titik pelana. Itu. Nih contohnya ini. Harus ini fungsi 2 peubah, jadi di ruang. Nah, titik pelana tuh yang ginian nih. Z sama dengan, saya kasih apa ya? X pangkat 2 minus Y pangkat 2 dibagi 4 gitu. Kok huruf gede? Pencet. Z sama dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, katakan dibagi 4 gitu ya. Oh, ini kegedean. Ininya kecilin. Per 9 gitu. Nah, gitu. Nah, ini yang merah, ini gambar yang merah. Ini kan gambarnya tuh kayak pelana kuda ya. Yang merah, yang abu-abu itu bidang belum direkam lagi kali lagi. Balik lagi ke sini. Udah direkam ya. Oke, udah direkam. Balik lagi sini. Nah, jadi titik pelana itu yang merah itu seperti pelana kuda ya. Tempat kita duduk gitu ya. Naik kuda di Ganesha. Teplok, 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 teplok gitu ya. Nah, yang abu-abu itu bidang X, O, Y. Nah, yang ini titik minimum bukan nih? Kalau lihat grafik ini, dia titik minimum ya. Tapi kan grafiknya nggak cuma itu, lihat. Intip dari pinggir. Nah, kan ada itu tuh. Kalau dilihat dari sini dia titik maksimum kan? Jadi dia bukan maksimum, bukan minimum. Namanya ini titik pelana. Gitu ya. Itu maksudnya titik pelana. Modelnya kayak gitu semua titik pelana. Oke. Saya lanjut ini tadi titik pelana. Untuk menjelaskan. Jadi bukan maksimum, bukan minimum. Dari satu segi, dari satu sisi seperti minimum. Kalau dilihat dari arah lain, dia seperti maksimum gitu ya. Nah. Oke, tinggal contoh-contoh. Kita bahas contoh-contohnya. Nah, ini supaya agak pendek. Kenapa contohnya ini ya? Sebentar. Oke, ini di kelasnya saya tadi salah buka, harusnya soalnya yang ini. Jadi di video sebelumnya terlihat beda soalnya, nggak apa-apa, yang benar yang ini. Nah, yang ke satu dulu. Tentukan titik ekstrim lokal atau titik pelana dari fungsi ini. Kalau nanti ketemu D-nya sama dengan 0, D besarnya, ya nggak bisa dapat kesimpulan. Gitu ya. Kita lihat. Ini udah saya bikin. Mana ya? Ini. Enak kan?
Sudah dibikinin. Mau disalin dulu? Dijelaskan dulu, nanti dikasih waktu nyalin. Perhatikan dulu aja supaya paham langkahnya. Langkahnya tadi udah saya tulis, si 6. Nanti nyalinnya, nanti dikasih waktu. Tentukan ekstrim lokal atau titik pelana dari fungsi ini. Kembali caranya, cari titik stasioner dulu. Yaitu yang turunan parsialnya 0, turunan parsial ke X, dan ke Y-nya 0. Jadi, cari turunan parsial ke X. Ini turunin ke X. Menjadi min 2X per, ini ya, 2 kuadrat atau min setengah X. Turunin ke Y. Ini 0, ininya 2Y dibagi 9. Dibuat 0 dua-duanya. Turunan ke X-nya 0, turunan ke Y-nya 0. Ini 0 nih, ini 0 berarti X-nya 0. Ini 0 berarti Y-nya harus 0. Jadi titik stasionernya saya namakan titik P, titik 0,0. Nah, dapat titik stasionernya. Sekarang hitung turunan parsial keduanya, tapi yang ini aja. Set XX, set YY, set XY. Yang set YX nggak perlu. Karena set YX nanti sama set XY sama aja. Kalau fungsinya bagus ya. Dan untuk di matematik 2A, ya dikasih fungsi yang bagus-bagus. Set XX turun ke X tadi, ini set X. Turunin lagi ke X. Tinggal min setengah. Set YY, jadi set Y ini turunin lagi ke Y. Tinggal 2/9. Set XY berarti turun ke X. Sekarang turunin ke Y. Nggak ada Y-nya. Jadi 0. Setelah itu hitung nilai set XX, set YY, dan set XY di titik stasioner. Kebetulan ini konstanta semua. Jadi titik stasionernya berapapun udah nggak pengaruh. Tetap aja ini. Karena nggak ada X, Y-nya di sini. Terus masukin ke rumus D. D itu set XX di titik P kali set YY min set XY kuadrat. Saya hitung. Dapatlah min 1/9. Nah, lalu akurkan ke sini. D-nya kurang dari 0. Jadi titik 0,0 adalah titik pelana. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Tentukan titik pada ini yang jaraknya paling dekat ke titik asal. Jadi ini ada permukaan tentunya ruang, gambar ruang. Karena melibatkan X, Y, dan Z. Nah, di permukaan itu tentukan titik yang jaraknya paling dekat ke pusat koordinat, ke titik 0, 0, 0. Oke. Karena ada kata paling dekat, ya pasti meminimumkan nanti ya, mencari titik minimum. Titik minimum dari apa? Dari jarak. Ya, munculkan fungsi jaraknya. Gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi ini anggaplah permukaannya ini. Sketsa aja ya, permukaannya yang biru itu ya. Kalau perlu digaris-garis biar jelas. Permukaannya ini. Bandel. Bener bandel. Nah, yang biru. Ini permukaan ini. Kita nggak tahu lah, ini gambarnya rumit. Nah, tentukan titik, saya sebut titik P aja ya, yang jaraknya paling dekat ke pusat koordinat, ke titik 0, 0, 0. Gitu. Titik pada permukaan. Nah, karena kita nggak tahu, saya misalkan aja P itu X, Y, Z. Belum tahu, pokoknya P di permukaan. Saya hitung jaraknya. Kenapa saya hitung jarak? Karena nanti harus meminimumkan jarak, mencari titik minimum. Jaraknya ke titik asal adalah jarak 2 titik
X-nya dikurangi, Y-nya kurangi, Z-nya kurangi, kuadratkan, akarkan. Gitu ya. Ini jarak 2 titik di ruang. 0, 0, 0 ini dari pusat koordinat. Tahu D ini. Nah, ini sekarang saya harus mencari X, Y, dan Z supaya nilai D ini paling kecil, minimum. Jadi terdekat gitu ya ke titik asal. Nah, saya nggak punya alatnya. Ini kan fungsi 3 peubah kan? Ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Nggak ada alatnya. Yang tadi rumus ini kan untuk fungsi 2 peubah. Z fungsi X, Y itu. Kalau 3 peubah ya belum bisa. Untungnya X, Y, Z ini, titik P ini pada permukaan. Maka X, Y, Z ini memenuhi hubungan ini ya. Kan pada permukaan, jadi memenuhi persamaan permukaan. Artinya apa? Z kuadratnya ini di sini bisa saya ganti dengan ini. X kuadrat Y tambah 4. Nah, jadi D ini sekarang fungsi 2 peubah. Bergantung X, Y aja. Nah, saya mau nyari dulu X, Y-nya supaya minimum. Supaya D-nya ini minimum. Oke ya. Nah, tapi saya nggak mau kerja dengan akar. Akar ini susah. Coba kalau nggak percaya lihat ke jendela. Lihat dulu ke jendela. Tuh, kelihatan nggak akarnya? Nggak, cuma batang dan daun kan? Pakai akar ini susah. Ini juga nggak kelihatan akarnya. Ada di dalam tanah. Nah, sekarang gini. Kalau ada satu rumus di matematik, kalau saya punya fungsi G sama dengan akar sesuatu. Fungsi H itu G kuadrat yang nggak pakai akar artinya. Maka ini kedua fungsi ini titik maksimum dan minimumnya sama ya. Titik ekstrimnya. Ekstrim itu maksimum boleh, minimum boleh ya, termasuk dua-duanya. Itu sama. Nilai maksimum sama nilai minimumnya beda. Kalau nilai maksimum atau nilai minimum tuh nilai fungsinya. Tentu saja yang pakai akar sama yang enggak beda. Tapi titik X, Y-nya yang menyebabkan G minimum dan H minimum dapat X, Y yang sama. Gitu ya. Nah, dasar itu untuk ini sekarang saya mau mencari X sama Y supaya D minimum. Saya bentuk kuadratnya dari ini. Nggak pakai akar. Nah, titik minimum dari si D ini dengan titik minimum dari si fungsi F ini sama aja X, Y-nya. Itu maksudnya ya. Itu diterima aja dengan hati terbuka itu ya. Jangan saya suruh membuktikan. Udah lupa buktinya juga. Gitu ya. Jadi saya sekarang akan mencari X sama Y supaya ini minimum. Nggak pakai akar. Udah, caranya seperti tadi. Cari turunan parsial ke X-nya. Cari turunan parsial ke Y-nya. Coba turunin ke X. Ini menjadi 2X. Ditambah ini 2XY. Atau saya faktorkan jadi ini. Kemudian turun ke Y. Turun ke Y ini yang ada Y-nya 2Y. Sama ini. Y itu 1 ya. Jadi X kuadrat aja. 2Y tambah X kuadrat. Begitu? Dicari X dan Y supaya keduanya ini 0. Ya, saya nolkan yang atas dulu. Fx-nya 0. Berarti X-nya 0 atau Y-nya min 1. Gitu? Ngantuk. Ada yang ngantuk. Si Neng ngantuk ya? Itu gerak. Tidur terus. Mesti dikuyuan.
Oh ya, ini dibuat 0. Dibuat 0 berarti X-nya 0 atau Y-nya -1. Nah, untuk masing-masing ini harus dicocokkan, ini juga harus 0. FY-nya 0. Jadi, saya ambil untuk X sama dengan 0, masukkan ke sini. X-nya 0, ini harus 0. Jadi 2Y ditambah 0 kuadrat harus 0. Diperolehlah Y-nya 0. Jadi saya dapat 1 titik. Waktu X-nya 0, Y-nya juga 0. Sekarang kalau Y-nya -1, kembali masukkan ke persamaan yang kedua ini. Y-nya -1, ini harus 0 lagi. 2 kali -1 ditambah X kuadrat, 0. Dapat X-nya ada 2, plus min akar 2. Jadi dari yang kedua ini saya dapat 2 titik. X-nya min akar 2, Y-nya -1. Satu lagi, X-nya plus akar 2, Y-nya -1. Oke, jadi dapat 3 titik saya PQR. Masing-masing harus diuji ke rumus D besar. Nah, untuk menguji D besar, saya hitung turunan Fxx, Fyy, Fxy. Bisa ya? Dari sini Fx sama Fy-nya udah dapat. Turunin parsial kedua. Nah, karena ada 3 titik, saya bikin tabel supaya gampang. Titik 0,0. Fxx-nya berapa? Masukkan 2 tambah 2 kali 0. Ini nih, Xy-nya 0. Masukkan Xy-nya 0 ke sini. Dapat 2. Masukkan Xy-nya 0 ke sini. Ah, ini selalu 2. Masukkan Xy-nya 00 ke sini. Ya, hanya X aja yang muncul. 2 kali 0, 0. Hitung D-nya kayak tadi. Fxx kali Fyy dikurangi Fxy kuadrat. Oke, titik kedua, titik ketiga sama. Dari situ kita evaluasi. Yang D-nya negatif, itu titik pelana. Yang D-nya positif, lihat Fxx-nya. Positif juga. Berarti ini titik minimum. Ya, titik minimum. Titik minimum lokal ya, titik minimum lokal. Cuma kalau cuma 1, pasti dia jadi global. Gitu ya. Global. Karena apa? Karena yang global termasuk di lokal juga. Kalau yang lokalnya ada 3, ya salah satu pasti global gitu ya. Bisa juga 3-3-nya global kalau nilainya semua sama. Kalau cuma 1, pasti jadi global. Selesai? Belum. Yang kita cari bukan minimum global. Tapi yang kita cari adalah titik XYZ-nya berapa. Supaya jaraknya paling kecil. Saya udah dapat di bawah tadi. X-nya 0. Y-nya 0. Titiknya ini. Titiknya 0. X-nya 0. Y-nya 0. Setnya belum dapat. Dapat dari mana setnya? Nah, kan titik P-nya pada permukaan, masukkan ke sini X-nya 0, Y-nya 0, setnya plus min 2, ada 2. Panjang ya. X-nya 0, Y-nya 0, set kuadrat sama dengan itu. Setnya plus min 2, jadi titik pada permukaan yang terdekat ke titik asal adalah 0, 0, min 2, sama satu lagi 0, 0, 2. So, kalau mau disalin kita hari ini sekian dulu. Atasnya udah?